manusia memiliki organisasi kehidupan? Penasaran? Yuk ikuti penjelasannya. Sebelum kita membahas tentang sel, maka kita harus tahu dasar konsepnya. Konsep dasar tentang sel atau tentang sistem kehidupan, sistem organisasi kehidupan seperti itu. Nah, setiap organisme itu memiliki unit-unit penyusun kehidupan yang disebut dengan organisasi kehidupan. Nah, organisasi kehidupan ini disusun oleh unit yang paling kecil adalah sel. Nah, contohnya sel berarti ada ya sel tumbuhan, sel hewan, atau sel manusia, atau sel bakteri dan lain-lain. Nah, kemudian kumpulan beberapa sel ini itu membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan ini ya bisa jaringan parenkim, jaringan merenkim dan lain-lain, itu nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Nah, kemudian kumpulan beberapa jaringan ini membentuk suatu organ. Nah, organ ini ya bisa kita contohkan seperti organ paru-paru, organ hati, organ lambung, dan lain-lain. Banyak sekali organ. Nah, kumpulan dari beberapa organ ini itu membentuk suatu sistem organ. Nah, sistem organ ini ya contohnya kalau di manusia sendiri ya sistem pernafasan, kemudian sistem pencernaan, kemudian sistem peredaran darah. Nah, itu sistem membentuk organ-organ itu membentuk suatu sistem. Nah, sistem organ. Nah, kemudian sistem organ ini, kumpulan dari sistem organ ini membentuk suatu individu. Nah, individu yaitu satu individu ini manusia, satu manusia, atau satu tumbuhan, atau satu hewan, seperti itu. Nah, kan terdiri dari sistem organ ya, manusia ataupun hewan itu kan ya juga ada sistem pencernaan, sistem peredaran darah dan lain-lain, gitu ya. Dari sini paham konsepnya ya. Kemudian satu individu ini berkumpul membentuk suatu populasi. Kalau satu individu hewan berarti membentuk populasi hewan. Kalau satu individu manusia berarti membentuk populasi manusia. Kalau tumbuhan ya populasi tumbuhan. Nah, kumpulan dari beberapa populasi ini, hewan, tumbuhan, dan manusia, ini membentuk suatu ekosistem. Ya, ada ekosistem darat, ada ekosistem laut, dan lain-lain itu. Ya, kemudian beberapa ekosistem itu membentuk suatu yang namanya unit penyusun kehidupan terbesar di dunia, yaitu biosfer. Nah, nanti kita akan jelaskan per sesinya. Baik sel, jaringan, organ, sistem organ, ya, kemudian individu, populasi, ekosistem, dan biosfer nanti kita jelaskan. Untuk kali ini kita membahas tentang sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil di dalam makhluk hidup. Nah, unit struktural berarti sel merupakan komponen penyusun proses kehidupan yang paling mendasar dan tidak bisa dibagi lagi. Jadi makanya struktural yang terkecil. Kemudian untuk sel sebagai unit fungsional ini berarti sel bisa melakukan proses kehidupan. Contohnya ya bisa menghasilkan energi, tumbuh dan berkembang. Nah, sebelum kita membahas tentang sel lebih jauh, lebih mendasar, kita harus mengetahui tentang sejarah penemuan sel, senyawa penyusun sel, dan ukuran sel. Sejarah penemuan sel. Istilah sel berasal dari bahasa Latin yaitu cellula yang artinya ruang-ruang kecil. Sel dikemukakan pertama kali oleh ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Ia melakukan pengamatan menggunakan mikroskop sederhana terhadap sayatan gabus pada tanaman.
ia menemukan di dalam tanaman tersebut terdapat ruang-ruang kosong yang berukuran sangat kecil. Karena ukuran sel sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, maka diperlukan alat bantu yang berupa mikroskop. Oleh karena itu, sel ini disebut bersifat mikroskopik karena hanya bisa dilihat dengan alat bantu. Nah, ukuran sel itu sebagian besar ada yang berukuran 1 sampai 100 mikrometer, ada juga yang 10 sampai dengan 100 nanometer, yaitu contohnya virus. Nah, jadi ada yang bisa dilihat cukup dengan mikroskop cahaya, ada yang harus dilihat menggunakan mikroskop elektron. Ya, contohnya ada virus, protein, atom, dan lain-lain, termasuk DNA. Ya, itu untuk ukuran sel. Makanya ukurannya sangat kecil, diperlukan alat bantu dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Untuk senyawa penyusun sel terdiri dari 2 komponen kimia, yaitu yang pertama senyawa organik dan yang kedua senyawa anorganik. Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup itu sendiri. Contohnya ya karbohidrat, lemak, dan protein. Adapun untuk senyawa anorganik itu berasal dari sumber daya alam mineral. Maksudnya ya bukan dari makhluk hidup. Contohnya air, garam-garam mineral, dan gas. Demikian itu pengetahuan dasar tentang sel. Untuk pembahasan struktur sel dan bagian-bagian sel akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share di media sosial Anda. Terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.